Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Fianti dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk kali ini aku masih mau ngelanjutin video aku yang sebelumnya, masih tentang software e-views. Tapi di sini aku mau kasih tutorial untuk yang uji kelayakan model atau uji F. Aku mau ngejelasin sedikit tentang uji F. Nah, uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apakah uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak. Nah, selanjutnya kita akan proses uji F dengan menggunakan program e-views ini. Kita klik persamaan EQ02 dalam Word file, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Akan muncul output proses uji F seperti ini. Nah, di sini aku mau ngejelasin. Nah, pada output ini menunjukkan bahwa F statistik sebesar 7,562400 sama ya. Untuk F statistik di e-viewsnya 7,562400. Sementara F tabel dengan tingkat sama dengan 5% DF1 dalam kurung K strip 1 sama dengan 5DN DF2 dalam kurung N-3 sama dengan 39. Didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Nah, dengan demikian F statistik 7,562400 lebih besar F tabel 2,45583, dan nilai prop F statistik, untuk nilai prop F statistiknya 0,000048 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penilaian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh ISR. Yang kedua itu adalah koefisien determinasi. Di sini aku mau ngejelasin sedikit mengenai koefisien determinasi, yaitu menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-squared akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu mengenai nilai R-squared. Nilai S-squared berada di antara 0 sampai 1 dengan penjelasan seperti ini ya. Yang pertama itu nilai R-squared harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R-squared sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas X. Yang ketiga, jika nilai R-squared sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel dependen terhadap variabel.
Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin, ini adalah hasil outputnya. Sebenarnya sama kayak hasil output yang sebelumnya sih, cuma ini kita lagi ngebahas untuk yang nilai S kuadratnya. Tadi kan F statistik sama prop F statistik. Nah, sekarang untuk R S kuadrat koefisien determinasinya ya. Nah, pada tabel ini itu menunjukkan bahwa nilai ajas R kuadrat sebesar S kuadrat sebesar 0,492267. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang diteliti dalam penelitian ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Jadi ini hipotesis yang ada di uji T ya. Nah, yang pertama itu berdasarkan perbandingan tes statistik dengan T-tabel. H0 jika nilai tes statistik lebih kecil T-tabel. Untuk HA jika nilai tes statistik lebih besar T-tabel. Nah, jika nilai tes statistik jika T statistik kurang dari T-tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T-tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Yang kedua yaitu berdasarkan probabilitas. Untuk H0 jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, untuk HA jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini jika nilai probabilitas lebih besar 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, di sini ada hasil outputnya. Ini hasil output uji F dengan menggunakan program Ifuse. Ya, pada output ini itu menunjukkan nilai F statistik, sebesar 7,562400, sementara F tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DF1 dalam kurung K-1 sama dengan 5, dan DF2 dalam kurung NK, N dikurang K sama dengan 39. Didapat nilai F tabelnya sebesar 2,45583. Dengan demikian, F statistik yaitu 7,562400 lebih besar F tabel 2,45583, dan nilai probabilitas F statistiknya
0,000048 lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Sini ada penjelasannya ya. Diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, suku secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Ini adalah hasil output proses uji T dengan menggunakan program Ifuse. Nah, di sini aku mau ngejelasin pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai T statistik ukuran perusahaan size sebesar 5,342578. Nih, untuk nilai ini size 5,342578 ya. Sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DF N dikurang K sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,022269. Dengan demikian, statistik size 5,34257 lebih besar T tabel yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya untuk yang size yaitu 0,0000 lebih kecil dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel size-nya itu sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR konstanta sama dengan 0,489 atau sebesar 0,069. Nah, untuk yang kedua yaitu nilai statistik ROA sebesar 0,898099. Nih, untuk nilai ROA-nya, tes statistiknya 0,898099. Sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DF N dikurang K sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik ROA dalam kurung 0 minus 0,898099 lebih kecil dari T tabel 2,02269 dan nilai probabilitasnya itu 0,3746 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Untuk yang poin ketiga itu, di sini nilai tes statistik DAR sebesar 1,407353. Untuk DAR-nya 1,407353 tes statistik. Sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DFN dikurang K sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar
2,02269. Dengan demikian, T statistik atau DAR 1,407353 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya itu 0,01672 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Debt to Asset Ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Untuk poin yang keempat, di sini ada nilai T statistik NPF sebesar 2,37167. Untuk NPF-nya, nilai statistiknya 2. Maaf, ini minus 2 ya, minus 2,37167. Sementara T tabel dengan tingkat A 5%, DFN dikurangkan sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik NPF 2,37167 lebih besar dari T tabel yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya 0,0227 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar minus 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu variabel ISR atau konstanta sama dengan 0,489 sebesar 1,907. Nah, untuk poin yang terakhir di sini ada nilai statistik sukuk sebesar minus 0,386405. Sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DFN dikurangkan sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik sukuk yaitu 0,386405 lebih kecil dari T tabel 2,02269 dan nilai probabilitasnya itu 0,7013 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, demikian penjelasan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.